dengan alasan A, alasan B. Sebenarnya gini, perang Israel sama Palestina alasannya satu, mereka cari takut. Itu nggak bisa dibohongi udah. Apa alasan Israel sampai hari ini menyerang Palestina, terus menyerang, dibantu Amerika? Parlemen Amerika itu mayoritas Yahudi. Dia mau mengembalikan kejayaan nabinya kan waktu itu kan, tapi nggak bisa. Saya yakin nggak bisa. Itu bukan ranah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Satu Sisi Dua Dimensi. Seperti kemarin-kemarin, bagi teman-teman yang rela dan ikhlas nonton channel kami, semoga yang saat ini dalam kesulitan akan dimudahkan oleh Allah. Yang saat ini sedang sakit akan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tema kita malam ini adalah kita bercerita tentang masa lalu, tentang kenabian. Secara kenabian memang mau nggak mau, kita harus menceritakan kepada anak cucu kita, anak turun kita. Biar dengan apa yang nabi-nabi kita kerjakan dulunya dapat sebagai pedoman untuk penghambaan dan untuk kehidupan kita di suatu saat nanti. Malam ini ada pertanyaan dari anak saya tentang, kalau nggak salah, tentang apa nak? Tentang takut. Tentang takut. Gede pun aku misteri tentang takut. Apa itu takut? Siapa yang bikin takut? Dan di mana takut itu sekarang? Takut kalau dalam bahasa Arab, untuk orang Islam sih bilangnya takut. Tapi kalau orang Nasrani menyebutnya tabut perjanjian. Tabut adalah suatu kotak yang berisi loh batu. Kotak itu dibikin oleh Nabiullah Musa alaihissalam ketika beliau di Gunung Sinai. Ketika beliau menerima wahyu di Gunung Sinai, beliau tulis dalam artefak 2 lembang batu, dan lembang batu itu ditaruh di dalam kotak. Dalam kotak itu, ya, kotaknya kalau bahannya sih dari kayu biasa, dari kayu siwak, dari loh batu dua-duanya yang berisi untuk 10 perintah Allah kan gitu. Waktu itu namanya kitab suci pertama yang turun, namanya Taurat, untuk umat Yahudi di zamannya kan itu. Jadi di kemudian hari tabut itu turun-temurun mulai dari Musa. Jadi isi awal dari kotak itu adalah tongkat Nabiullah Musa bersama dengan kitab itu, bersama dengan 2 lembang batu itu. Akhirnya turun-temurun diwarisi oleh anak cucunya, mulai Daud kecil. Siapa Daud itu? Nabiullah Daud adalah bapak dari Nabiullah Sulaiman. Jadi waktu itu siapa ya sampai hari ini kepercayaan orang-orang di seluruh dunia, ibaratnya yang dari sisi Muslim sendiri nggak seberapa tenar tabut ini, soalnya jarang diceritakan, dan Nabi Muhammad sendiri jarang menceritakan tentang tabut. Tapi dari sisi Yahudi atau Nasrani itu sangat populer. Dari kepercayaan mereka, apalagi dari orang Yahudi, siapapun yang pegang tabut hari ini akan menguasai dunia. Contoh Nabi Sulaiman, atau yang orang Yahudi itu bilangnya King Salomo, atau orang Nasrani juga bilangnya Raja Salomo kan gitu kan. Itu sama kalau sebutan kita kan Raja Sulaiman. Dia berkuasa besar itu ketika membawa tabut itu. Itu. Jadi tabut ini fenomenal. Sampai saat ini tuh banyak orang yang berburu. Jarang orang tahu kenapa Israel terus-menerus itu menyerang Palestina. Sebenarnya itu yang diburu. Sampai hari ini tabut nggak diketemukan. Sampai Yerusalem direbut oleh Israel. Yerusalem sekarang jadi ibu kota Israel. Di bawah Yerusalem dibor, dibikin tempat ibadah sama orang Yahudi. Dengan tujuan mereka menemukan itu. Tapi nggak tahunya sampai sekarang kan nggak ada. Bahkan ada satu riwayat dari kepercayaan orang Nasrani. Ada yang percaya kalau tabut itu sekarang dibawa Ka'bah. Nah, jadi ketika dibawa Ka'bah oleh pemerintahan setempat, nggak boleh digali kan gitu.
Hanya orang itu kadang sering bingung, kenapa sih? Apa sih istimewanya Palestina? Nah, sampai kok digembor-gembor terus habis-habisan. Nah, kenapa sampai Donald Trump, orang Amerika terus mendukung? Dia juga berkeyakinan dari Yahudi di parlemen Amerika kan banyak. Dia berkeyakinan ketika nanti suatu saat kalau tabut saya dapatkan, saya akan menguasai dunia kan gitu loh. Jadi tabut itu benar-benar barang yang diidolakan. Makanya Nabi Muhammad sendiri nggak pernah menjelaskan, ibaratnya kan gitu, nggak pernah menjelaskan itu. Dari di luar keyakinan agama kita itu banyak yang mengidolakan. Kalau Papa sih gini, namanya takut. Takut tuh bang, kalau kita lihat bahannya aja ya kotak biasa. Kalau kita lihat sejarah dari kayu siwak, sama lo kayu siwak, digosok gigi lo. Tongkatnya juga dari kayu siwak. Ya hebat nggak hebatnya takut apa kata Allah. Ketika Allah berkehendak memberkati tabut itu akan memang mau berkehendak semacam itu. Jadi tabut itu memang menguasai siapapun yang membawa menguasai dunia. Ini dalam satu riwayat ya. Dulu ini ada Bapak sampai nggak hafal ceritanya dijelaskan di surat Al-Baqarah nggak tahu ayat berapa. Ceritanya waktu itu Yahudi sejarah masa lalu itu kehidupan Yahudi itu sangat ibaratnya gini lah. Ya menang, ya kalah, ya menang, ya kalah. Sejarahnya terus gitu. Dia dianjurkan punah, kembali lagi punah, kembali lagi. Apa memang bergeda semacam itu dulu ketika Nabi Daud kecil kan gitu. Nah, Nabi Daud itu masih TK. Ada ketika waktu itu bangsa Yahudi dijajah kan oleh suku pemimpinnya itu namanya Jalut kan gitu kan. Pemimpin nama Jalut, orang pasukan Jalut kan jumlahnya kan ribuan tadi. Ribuan kerajaannya besar. Ini Yahudi orangnya sedikit. Umpama saya ngelawan ini nggak mungkin lah kayak gitu. Akhirnya dalam suatu riwayat ada nabi, ini bukan rasul ya nabi ya yang dapat wahyu tapi untuk beliau sendiri. Tapi orang sana tahu nabi orang Yahudi kalau nggak salah namanya lah Nabi Sawil. Nabi Sawil itu beliau bermimpi. Bermimpinya gini, dapat petunjuk nanti yang dapat membebaskan kerajaan Yahudi ini adalah apa namanya Tolut kan gitu. Tolut itu orangnya biasa deh. Kalau sekarang ya kuli panggul gitu, kuli gudang kalau itu. Terus orang sana itu antara percaya dan enggak orang Yahudi. Saya enggak percaya kok ini yang bilang Nabi. Kalau percaya kok cek nemenin. Tolut ini apa kelebihannya kan gitu. Akhirnya ya udahlah namanya Nabi yang bilang. Nabi yang bilang ikutilah mereka. Mereka ikuti. Mereka ikuti apa namanya? Mereka ikuti apa kata nabinya. Akhirnya ada pasukan nggak banyak, pasukannya sekitar 100-an orang. Dia berangkat. Nah kenapa kok Tolut waktu itu? Tolut itu nggak taunya dia punya ini, punya apa namanya, punya warisan tabut itu. Dia ya nggak tahu tabut itu apa. Pokoknya warisan dari nenekku, kakek nenekku tak simpen di rumah kan gitu. Taurat itu anak turunnya Nabi Musa enggak? Anak turunnya Nabi Musa, nggak tahu nasab berapa gitu nggak tahu. Tolut itu. Akhirnya dapat perintah dari Nabi Sawil disuruh berangkat kan. Tolong dibawalah apa namanya itu kotaknya kan gitu. Berangkat dari bawa kotak. Ketika perang, belum sampai perang itu. Belum sampai perang. Daud kecil dapat petunjuk dari Allah. Ada batu 3 yang ngomong. Aku cukun kan gitu kan. Diambil batu 3 taruh di saku. Tahu tiganya itu batunya dari mana? Batu kerikil kecil di jalan, ketemu di jalan. Aku cukun taruh di saku. Ketika berhadapan-hadapan, akhirnya batu ini ngomong, lempar. Aku lemparan kan. Daud kecil, masih TK. Nabi Daud itu TK kecil, baru 7 tahun. Nabi Daud. Dilemparlah. Batu itu pertama kena hidung. Udah. Dilempar lagi kena mata. Dan dilempar lagi kena telinga. Mati seketika itu juga Jalut tuh. Orang mikir pasukan ribuan tadi lah ini rajaku aja mati gara-gara anak kecil apalagi yang lain gitu udah don. Lari seketika itu juga itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Lari
Ya wis akhirnya mulai itulah kemenangan. Dan yang menjadi raja waktu itu pemimpin ya siapa namanya Tolut itu yang menjadi raja Tolut dan Daud diambil jadi nantu. Beliau yang meneruskan kerajaan sampai turun-turun ke uh, menantunya kan Daud turun dari Daud turun ke Sulaiman sebagai anaknya dan di era Sulaiman Nabi Sulaiman itu kerajaannya memang besar beliau punya kelebihan sih sampai beliau waktu itu menguasai separuh dunia saking besarnya bahkan ada orang meyakini beliau itu jeneng Sulaiman kan jeneng Jawa apa mungkin beliau itu orang Jawa kan gitu Nabi Sulaiman ada yang meyakini apa yang nggak mungkin kata Gus siapa ya Gus Muafik kemungkinan ada di Wonosobo itu ada suatu tempat memang Quran pernah dalam satu ayat menerangkan kalau ada namanya istana gantung itu di bawah istana di lereng itu istana Sulaiman di bawah lereng-lerengnya ada sawah ada pegunungan dan penduduknya ramah. Kalau kita lihat geografis seluruh dunia kan nggak ada Pulau Jawa doang. Terus pertanyaannya gini, apa mungkin Nabi Sulaiman dulu itu ya memang kerajaannya ada di Babilonia sana, di daerah Yerusalem sana. Nah, sekarang jadi konflik gitu, tapi kemungkinan istananya ada di sini kayak Pak waktu itu Jokowi istana di Bogor ngantornya di Jakarta. Ya, kemungkinan dia istananya di Jawa, dia ngantornya di sana. Apa yang nggak mungkin bagi Sulaiman? Sampai dalam sejarahnya yang tahu dia naik awan naik apa dalam waktu sekejap hitungan detik sampai sana mungkin soalnya gini Bapak kan pernah lihat relief Candi Borobudur sampai ada seorang ustadz atau ngapunten ya seorang ustadz itu berstatement kalau Borobudur bikinan Sulaiman kalau Bapak enggak Nabi Sulaiman itu jauh sebelum Masehi sedangkan kalau kita lihat sejarah itu bikinan dinasti Sailendra di abad 7 kan gitu. Jadi Borobudur nggak lama lah kalau bikinan Borobudur bareng sama kelahiran Nabi kita. Nah misterinya kan satu waktu itu. Sebenarnya Bapak itu tahu misteri ini secara nggak sengaja. Yang bikin Borobudur itu siapa sih sebenarnya? Arsiteknya kan. Arsitek Borobudur itu kan namanya Gunadarma, Mbak Gunodarmo. Nah Bapak itu ya ini ada cerita lah, ada teman yang sempat ketemu. Ya kita lihat lah, waktu itu Mbak Gunadarma itu jadi dirinya siapa beliau gitu loh. Sampai bisa melukiskan relief ada Ratu Balkis yang diangkat roke, kan gitu tuh. Melukiskan tabut di Pikul ada di Borobudur ada di, sampai sedetail itu kan gitu. Padahal kita ini bikinan dinasti Sailendra, sedangkan Sulaiman kan jauh. Ya jangka waktunya ya ribuan tahun antara Borobudur dan Sulaiman. Tapi kita lihat misterinya lah leluhur kita Mbak Gunadarma meskipun waktu itu beliau agamanya Buddha Gunadarma Buddha nah waktu itu Islam belum masuk kok mau dipaksa gimana mana agama Nabi Sulaiman kok apa ya kita juga tahu yang jelas dia bawa ketauhidan kan gitu kayaknya sih Yahudi penerus dari dia berpedoman pada Taurat kan gitu jadi dari misteri-misteri tabu itu banyak tertulis di mana di Borobudur ya waktu itu memang Mbak Gunadarma itu beliau memang dekat dengan pencipta dengan Allah sampai beliaunya sendiri diizinkan ketemu Nabi Sulaiman itu arsiteknya Nabi Sulaiman memang benar yang dikasihkan ke Gunadarma kamu bikin ya ibaratnya kayak orang sekarang loh Papa tahu-tahu Papa punya hubungan dengan leluhur di masa lalu tahu-tahu Papa dikasih ilham ibaratnya dikasih gambar sama orang masa lalu bisa saja dia menggambarkan bentuknya jadi misterius Borobudur ini candi abad 7 tapi bercerita tentang Sulaiman tentang tabut tentang Balkis unik tuh gitu jadi nanti ibaratnya suatu saat ya tabut ini ceritanya panjang ini kita anggap aja part 1 biar teman-teman ini banyak yang penasaran tuh jadi di mana tabut sekarang nanti kita bahas. Siapa yang memegang tabut akhir zaman? Pasti ada yang memegang tabut akhir zaman ada. Siapa yang akan menguasai dunia? Kan gitu tuh. Jadi tabut terakhir
pemegang tabut terakhir yang sampai sekarang hilang, nggak ada misterinya hilang, itu Nabiullah Sulaiman. Ya, setelah Nabiullah Sulaiman nanti kita bahas di part selanjutnya. Jadi apa itu tabut dan kemana itu tabut? Sampai segitunya orang Israel mencari, sampai segitunya orang Amerika nyari, orang Yahudi nyari, dengan alasan A, alasan B. Sebenarnya ini orang Israel sama Palestina alasannya satu, mereka cari tabut. Itu nggak bisa dibohongi udah. Apa alasan Israel sampai hari ini nyerang Palestina, terus menyerang dibantu Amerika? Parlemen Amerika itu mayoritas Yahudi. Dia mau mengembalikan kejayaan nabinya kan waktu itu kan. Tapi nggak bisa. Saya yakin nggak bisa. Itu bukan ranah mereka. Nah gitu ya. Sambung dong. Nah, ini ya jelas tapi belum selesai. Nanti kita sambung part selanjutnya ya. Ya udah, mohon maaf teman-teman. Ini untuk kurang lebihnya, sebab apapun manusia itu tempatnya salah, dan kebenaran hakiki hanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari misteri-misteri yang disembunyikan Allah, pasti ada maksud untuk sesuatu yang akan datang. Dari kami, dari Mbak Dini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.